Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ke-10 kali ini, mata pelajaran komputer akuntansi, kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi pengiriman barang jadi ke gudang dan pencatatan transaksi penjualan barang jadi serta transaksi pelunasan piutang dagangnya. Untuk KD-nya yaitu KD 3.25, 4.25, dan KD 3.26 dan 4.26. Seperti yang tertulis pada slide tersebut ya, silakan dibaca sendiri. Kita lanjut ke materi, yaitu yang pertama, pengiriman barang jadi ke gudang. Di sini sebelum kita melakukan entry data ke dalam aplikasi komputer akuntansi, kita perlu terlebih dahulu melakukan analisis bukti transaksi, yaitu biasanya di pengiriman barang jadi ke gudang ini kita menggunakan bukti memorial. Kemudian kalau untuk penginputan atau pengentrian datanya sendiri ke Mayop, yang pertama yaitu pada jendela Command Center kita pilih menu inventory dan selanjutnya kita pilih adjust inventory seperti pada layar ya. Selanjutnya setelah kita pencet adjust inventory akan muncul tabel seperti gambar tersebut atau jendela seperti gambar tersebut. Di sini kita perlu mengisikan kolom inventory journal number dengan nomor bukti transaksi ya. Untuk date kita tuliskan dengan tanggal, memo yaitu dengan persediaan barang jadi. Jadi memonya bukan seperti ini hanya contohnya saja. Untuk memonya yang perlu kita tuliskan adalah persediaan barang jadi. Kemudian untuk kolom item number dengan kode barang jadinya kita isikan dengan kode barang jadi. Kemudian kolom quantity kita isikan dengan jumlah barang jadi dan kolom account dengan nomor akun yang perlu kita masukkan pada transaksi tersebut. Biasanya pada transaksi pengiriman barang jadi ke gudang yaitu kita menggunakan nomor account yaitu work in process inventory. Jika dirasa data tersebut yang dimasukkan sudah tepat, sudah sesuai, maka kita klik record. Namun jika kita masih merasa ragu, maka kita bisa mengklik CTRL-R untuk melihat sementara jurnal yang terjadi setelah kita menginput data tersebut atau jurnal sementaranya. Kalau dirasa sudah sesuai maka bisa kita klik record. Selanjutnya yaitu untuk penjualan barang jadi. Di sini saya akan menjelaskan dua penjualan barang jadi karena penjualan barang itu bisa secara tunai dan kredit. Untuk yang tunai ya, saya dahulukan yang tunai. Yang tunai itu kita perlu, yang pertama pasti kita perlu menganalisis bukti transaksinya. Biasanya untuk penjualan tunai di sini kita bukti transaksinya yaitu nota kontan. Jadi untuk penjualan barang jadi secara tunai di sini bukti transaksinya yaitu bukti transaksi nota kontan. Kemudian untuk penginputannya atau entry datanya ke Mayop yaitu pada jendela Command Center, pasti pada Command Center ya, karena kalau di Mayop itu bagian awal, menu awal atau jendela awalnya yaitu Command Center, yang di situ terdapat beberapa menu lagi. Kalau untuk penjualan barang jadi secara tunai, setelah di Command Center kita memilih sales. Kemudian pada bagian sales kita pilih enter sales, seperti pada gambar yang sudah saya tampilkan tersebut. Selanjutnya akan muncul jendela seperti ini. Yang di situ yang perlu kita isikan yaitu kolom customer dengan nama pelanggan. Biasanya karena ini pelanggan tunai jadi kita tuliskan dengan pelanggan tunai. Nah,
pada kolom customer ya. Atau mungkin kalau ada nama tiap konsumennya, tiap konsumen mungkin sudah berlangganan, mungkin bisa di scroll down, panah ke bawah pada bagian customer. Kemudian pada kolom invoice kita memasukkan nomor bukti transaksinya. Jadi kita lihat di bukti transaksi, di situ terdapat nomor bukti transaksi yang perlu kita masukkan. Selanjutnya untuk kolom date pasti kita memasukkan tanggal dari bukti transaksi tersebut. Jadi date artinya adalah tanggal. Selanjutnya pada kolom ship kita mengisikan dengan jumlah barang yang dikirim dan item number dengan kode barang. Jadi ship itu untuk jumlah barangnya dan item number adalah kode barang. Jadi kadang tiap barang itu punya kodenya masing-masing. Kita perlu memasukkan kode tersebut. Selanjutnya untuk kolom price kita mengisikannya dengan harga. Price kan harga, jadi kita mengisikan dari harga dari barang tersebut. Kemudian untuk kolom freight dengan biaya angkut atau pengiriman dan kode pajaknya yaitu NT. Jadi kolom freight kita isikan dengan biaya angkut barang dan kode pajaknya kita tulis dengan NT. Selanjutnya untuk kolom paid today itu dituliskan nominal pembayaran karena kita ini pembayaran atau penjualan barang secara tunai. Jadi pasti melakukan paid today, pembayaran hari ini. Jadi perlu kita isikan dengan nominal pembayarannya atau total pembayaran. Kemudian untuk bagian balance due perlu kita pastikan bahwa tertulis Rp 0,00 untuk balance due. Jika kita sudah yakin dengan data tersebut, kita bisa mengklik record. Oh iya, sebelumnya isikan kolom income account for freight dengan akun Freight College pada menu sales link account. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk penjualan secara kredit, yaitu yang pertama pasti kita menganalisis dulu bukti transaksinya. Pada penjualan kredit di sini biasanya bukti transaksi yang digunakan yaitu faktur penjualan. Selanjutnya pada menu Command Center kita pilih sales, kemudian kita klik enter sales, sama seperti pada yang penjualan tunai. Mungkin bedanya hanya pada pengisian kolomnya saja. Jadi perlu diperhatikan bagaimana cara mengisikan kolom-kolom yang ada pada Mayop. Karena beda sedikit saja, transaksi yang dilakukan pun akan berbeda. Yang pertama pasti akan muncul jendela termin atau credit term. Jadi di sini kita perlu mengisikan termin yang sudah disetujui untuk pembayarannya. Biasanya kalau termin di sini kan 2/10, N/30, maksudnya di situ kalau seumpama kita membayar dalam jangka, maksudnya mungkin pembeli membayar kita dalam jangka masuk 10 hari akan diberikan diskon 2%, maksudnya seperti itu. Kalau untuk N30 itu batas pembayarannya yaitu pada hari ke-30 setelah pembelian barang, namun tidak memperoleh diskon. Jadi termin ini menuliskan termin yang disetujui oleh penjual. Kita klik OK jika termin yang dimasukkan sudah sesuai. Selanjutnya akan muncul seperti pada gambar tersebut, yaitu isikan kolom customer dengan nama pelanggan. Nama pelanggannya biasanya kalau pembelian secara kredit itu rata-rata nama pelanggannya diinputkan. Karena apa? Kita perlu menginput ketika pembelian dan kita bisa mengetahuinya ketika pembayaran juga. Jadi perlu diinputkan nama customernya siapa agar tidak lupa juga kan customer yang hutang itu siapa.
Selanjutnya pada kolom invoice tentu saja kita masukkan dengan nomor faktur. Untuk nomor date kita masukkan tanggal, kolom ship dengan jumlah barang yang dikirim, kolom item number dengan kolom barang dengan kode barang, kolom price dengan harga barang, kolom freight dengan biaya angkut atau pengiriman dan kode pajaknya yaitu NT. Jadi kolom freight untuk biaya angkut ya. Selanjutnya untuk ship via, kita sebelumnya pasti sudah menentukan, antara penjual dan pembeli sudah menentukan ini barang mau di model gimana, ketentuan pengirimannya harus disepakati. Contohnya seperti FOB shipping point atau FOB destination point itu perlu disepakati terlebih dahulu. Jadi kita isikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Selanjutnya jika sudah yakin, kita dapat mengklik record. Selanjutnya yaitu transaksi pelunasan piutang. Transaksi pelunasan piutang di sini transaksinya biasanya untuk melunasi piutang dari penjualan barang jadi secara kredit. Jadi kita biasanya transaksinya itu lanjutan antara penjualan barang jadi secara kredit dan pelunasan piutangnya. Yang pasti awal kita lakukan adalah menganalisis bukti transaksi. Bukti transaksi di sini yang digunakan yaitu bukti kas masuk. Karena ada kas masuk ya, kalau ada pelunasan piutang pasti ada kas yang masuk ke perusahaan. Kemudian karena ini pelunasan piutang, maka pada bagian command center kita klik sales. Karena ini pelunasan piutang, bukan penerimaan uang dari yang lain-lain. Kalau yang lain-lain mungkin kita bisa ke banking. Tapi karena ini pelunasan piutang, jadi kita ke sales, kemudian ke receive payment. Selanjutnya akan muncul kolom seperti ini atau jendela seperti ini. Yaitu di sini kita perlu mengisikan kolom deposit of account dengan akun cash atau cash on hand, cash on mandiri, tergantung akun mana yang dimasukkan uangnya oleh pembeli. Jadi sebelumnya pembeli sudah memberitahukan bahwa saya mentransfer uang ke bank ini, atau kalau seumpama tunai berarti kita pilih cash on hand. Kalau seumpama melalui bank mungkin kita bisa klik cash on mandiri atau cash on BRI atau yang lain-lain. Jadi tergantung. Untuk selanjutnya kolom customer dengan nama pelanggan yang melunasi hutangnya atau melunasi piutang kepada kita. Selanjutnya kolom amount received dengan jumlah uang yang diterima. Selanjutnya untuk memo kita tulis dengan pelunasan piutang dagang. Kolom ID dengan nomor bukti transaksinya, nomor bukti transaksi pembayaran pelunasan piutangnya ya. Karena di situ juga ada customer PO, itu customer PO itu pembeliannya. Jadi bukti transaksi untuk pembeliannya seperti yang di lingkari merah itu. Sedangkan kalau untuk ID adalah untuk penulisan bukti transaksi pelunasannya. Selanjutnya ada kolom date dengan tanggal. Yang terakhir yaitu pastikan out of balance-nya yaitu 0,00. Kemudian jika sudah merasa data yang dimasukkan itu sudah tepat, kita dapat mengklik record. Ya, sekian materinya. Sangat singkat, tapi kalian perlu menghafalkannya langkah-langkah tersebut, karena jika kalian tidak menghafalkan atau jika kalian salah memasukkan satu data saja akan menjadi transaksi yang lain. Salah menganalisis bukti transaksi pun akan menjadi transaksi yang lain. Jadi kalian perlu mempelajari ini dengan benar-benar teliti. Jika materi yang saya sampaikan ini masih kurang jelas, kalian bisa mencarinya di internet, di Google, atau mungkin melalui YouTube yang lain, silahkan.
atau bisa cari referensi bukunya juga silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.